Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Mutiara, NIM 2106008 dari jurusan Ilmu Ekonomi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Teori Ekonomi Makro 2 yang berjudul Pertumbuhan Ekonomi, Akumulasi Modal, dan Pertumbuhan Populasi. Pertumbuhan ekonomi. Sumber dari output ekonomi adalah total income, kapital dan labor beserta teknologi yang akan mempengaruhi faktor produksi. Menurut Solow, Brown model memperhatikan bahwa solving population growth dan teknologi progress akan mempengaruhi tingkat output dalam perekonomian dan tumbuh setiap waktu. Model pertumbuhan ekonomi menurut Solow. Pada model ini didesain untuk memperlihatkan bagaimana pertumbuhan dalam capital stock growth dalam labor faktor dan perbaikan teknologi berinteraksi dalam perekonomian dan mempengaruhi total output nasional dari barang dan jasa. Langkah-langkah dalam model Solow yaitu pertama, menjelaskan bagaimana surplus dan demand barang menentukan akumulasi modal. Asumsi labor purchase dan teknologi fix bicara berapa besar output diproduksi dan bagaimana alokasi dalam alternatif penggunaannya. Kemudian langkah kedua yaitu supply goods based on productive quantitation. Model ini mengasumsikan bahwa fungsi produksi memiliki pengembalian skala konstan atau disebut dengan CRTS. Akumulasi modal. Akumulasi modal pada penawaran barang dan fungsi produksi, di mana kita akan mendapatkan rumusan Y sama dengan F di dalam kurung K dan L. Kemudian diturunkan menjadi ZY sama dengan F dalam kurung ZK kali Z1, ZL. Kemudian akan diturunkan lagi menjadi Y per L sama dengan F di dalam kurung K per L, I tutup kurung. Y sama dengan F per K, F per K sama dengan FK tambah 1, maka terjadi MPK sama dengan F dikali K ditambah 1 dikurang F kali K. Pada gambar di sini kita dapat lihat akumulasi kurva penawaran akumulasi fungsi produksi pada penawaran, di mana fungsi produksi menunjukkan bagaimana jumlah modal per kerja, di mana K dibilang pekerja, menentukan jumlah output per kerja yaitu Y, sama dengan F kali K. Kemiringan fungsi produksi adalah produksi marginal modal. Jika K meningkat 1 unit, yang Y meningkat sebesar MPK unit. Fungsi produksi menjadi lebih datar ketika K naik yang menunjukkan penurunan produksi marginal modal. Kemudian akumulasi modal pada permintaan barang dan fungsi konsumsi. Dapat kita lihat rumusnya di sini, Y sama dengan C tambah I, dengan dimana C dalam kurung 1 dikurang S dikali Y, maka terjadi turunan Y sama dengan C tambah I. Y sama dengan 1 dikurang S dikali Y tambah I. Y dikurang Y sama dengan Y sama dengan Y dikurang SY ditambah I, maka akan terdapat I sama dengan SY. Pada kurva ini, kita dapat simpulkan, untuk K tertentu, YFK menunjukkan bahwa berapa besar output dihasilkan dari perekonomian. Kemudian F-nya sama dengan alokasi output di antara konsumsi dan investasi. Pada gambar ini, kita ketahui output konsumsi dan investasi tingkat tabungan menentukan alokasi output di antara konsumsi dan investasi. Untuk setiap tingkat modal atau K, output adalah F, investasi adalah S dikali K, dan konsumsi adalah F
dikali K dikurang SP dikali K. Kemudian kita akan membahas tentang pertumbuhan persediaan modal dan kondisi mapan. Pada suatu waktu, kapital adalah faktor penentu dari output dalam perekonomian dan modal. Ini juga dapat berubah yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Faktor yang mempengaruhi K atau modal yaitu investasi. Jika investasi naik, maka akan terjadi depresi, maka depresinya akan turun. Pada rumus ini kita dapat I sama dengan SY, I sama dengan SF kali K. Perubahan dalam persediaan modal dan investasi sama dengan dikurang penyusutan. Maka rumusnya akan kita dapatkan sigma F. Delta K sama dengan I dikurang SK, delta K sama dengan SP dikali K dikurang SK. Maka ketika modal K naik akan membuat Y naik dan investasi juga akan menaik. Namun investasi K akan naik, maka Y menurun dan I menurun. Kondisi mapan atau steady state, di mana jika investasi di mana kondisi mapan ini investasi sama dengan depresi, maka delta K sama dengan 0. Kemudian sigma K tidak berubah, maka long run equilibrium dari ekonomi. Dalam gambar ini dapat kita lihat pada investasi sama dengan depresi dan modal tak akan berubah sepanjang waktu. Sehingga di bahwa K sama dengan investasi melebihi dari depresi, jadi persediaan modal tumbuh. Kemudian dampak tabungan mempengaruhi pertumbuhan. Model Solo menunjukkan bahwa jika tingkat tabungan tinggi, perekonomian akan memiliki persediaan modal besar dan tingkat output tinggi. Jika tingkat tabungan rendah, maka perekonomian akan memiliki persediaan modal kecil dan tingkat output rendah. Dapat kita lihat di sini, di mana pada kurva yang warna merah, investasi mengalami kenaikan. Dan modal kerja mengalami peningkatan juga. Kemudian tingkat modal emas. Menurut kaidah emas, yaitu nilai kondisi mapan K yang memaksimalkan konsumsi disebut tingkat modal kaidah emas. Untuk menemukan konsumsi tiap pekerja pada kondisi mapan, kita mulai dengan identitas pos pendapatan nasional. Yang disusun yaitu Y sama dengan C ditambah I, dan disusun ulang menjadi C sama dengan Y dikurang I. Persamaan ini menyatakan konsumsi adalah output dikurangi investasi karena kita ingin menemukan konsumsi dan kondisi mapan. Kita substitusi nilai kondisi mapan untuk output dan investasi. Output tiap pekerja pada kondisi mapan adalah F dikali K, di mana K adalah persediaan modal tiap pekerjaan pada kondisi mapan. Lalu, karena persediaan modal tidak berubah, pada kondisi mapan, investasi sama dengan depresi SK. Maka mensubstitusikan pada kondisi mapan, F per K sama untuk Y dan S per K untuk I. Konsumsi tidak bekerja pada kondisi mapan. Mana C yang baru sama dengan F per K dikurang SK. Konsumsi pada kondisi mapan. Apabila modalnya di bawah kondisi mapan, akan meningkatkan modal dan konsumsi sebalik, dan begitu pun sebaliknya. Pada gambar ini di bawah kondisi mapan kaidah emas, K akan mengalami kenaikan sehingga C juga akan mengalami kenaikan. Dalam kondisi mapan kaidah emas, jika di atas kondisi mapan kaidah emas, maka K akan mengalami kenaikan dan C akan mengalami penurunan. Pertumbuhan populasi.
Model Solo dasar menunjukkan bahwa akumulasi modal sendiri tak bisa menjelaskan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Tingkat tabungan tinggi menyebabkan pertumbuhan tinggi, sementara tapi perekonomian akhirnya menderita kondisi mapan di mana modal dan output konstan. Untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, kita harus memperluas model Solo untuk mencakup dua sumber lain dari pertumbuhan ekonomi. Jadi, kita tambahkan pertumbuhan populasi pada model, kita akan mengasumsikan bahwa populasi dan angkatan kerja tumbuh dengan tingkat konstan yang disebut dengan N. Kondisi steady state dengan populasi growth, di mana seperti depresiasi pertumbuhan populasi adalah salah satu alasan mengapa persediaan modal per pekerja menurun. Jika N adalah tingkat pertumbuhan populasi dan S adalah tingkat depresiasi, maka S ditambah N dikali K adalah investasi impas atau break-even investment dikurang dengan jumlah yang diperlukan untuk mempertahankan persediaan modal per pekerja K yaitu konstan. Pada garis ini sini adalah investasi impas. Di sini investasi impasnya S ditambah N per K. Warna biru ini adalah investasi impas dan warna merah adalah investasi I pada tingkat depresiasi. Maka agar perekonomian ada di kondisi mapan, investasi SP per kali K harus mengatasi dampak depresi dan pertumbuhan populasi S ditambah N dikali K ini ditunjukkan oleh perpotongan dua kurva. Kenaikan tingkat tabungan menyebabkan persediaan modal tumbuh ke kondisi mapan. Dampak pertumbuhan populasi. Dampak pertumbuhan populasi adalah kenaikan tingkat pertumbuhan populasi menggeser garis yang mewakili pertumbuhan populasi dan depresiasi ke atas. Kondisi mapan baru memiliki tingkat modal per pekerja lebih rendah daripada kondisi awal. Jadi, model Solo memprediksi perekonomian dengan tingkat pertumbuhan populasi lebih tinggi akan memiliki tingkat modal per pekerja lebih rendah dan karenanya pendapatan lebih rendah. Sini kita lihat pada S tambah N per K-nya di mana investasi dampak pertumbuhan populasi yang awal mengalami kenaikan, di mana pada awalnya investasi SP per K warna merah ini jadi ke biru warna hijau mengalami kenaikan. Mana kenaikan tingkat pertumbuhan populasi dari N1 ke N2 mengurangi persediaan modal ke kondisi mapan dari R1 ke R2. Ini dari K1 ke K2 mengalami penurunan. Sekian hasil presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.